Somasi kedua. Tindak pidana hak cipta. Namanya harum, suaranya merdu, dan wajahnya selalu menghiasi layar kaca. Tapi di balik senyum manis Lesti Kejora, badai besar tengah mengintainya. Bukan soal asmara, bukan pula soal keluarga, tapi soal hukum yang bisa mengubah segalanya. Dikenal sebagai penyanyi dangdut jebolan di akademi, Lesti bukan hanya sekadar artis. Dia adalah simbol perjuangan dari gadis sederhana menjadi bintang papan atas. Suaranya membawa harapan, dan lagu-lagunya menyentuh hati. Namun di awal tahun 2025, kabar mengejutkan datang dari seorang musisi lawas, Yoni Dores. Ia mengaku bahwa salah satu lagu yang dinyanyikan Lesti di sebuah konser adalah ciptaannya yang digunakan tanpa izin. Lagu itu berjudul Biarku Sendiri. Sebuah karya lawas yang menurut Yoni sudah lama ia ciptakan dan daftarkan di hak cipta. Yoni tak hanya menyampaikan protes. Ia melayangkan laporan resmi ke pihak berwajib. Tuduhannya jelas, pelanggaran hak cipta. Bagi Yoni ini bukan soal uang semata, tapi soal penghargaan terhadap karya. Saya tidak pernah memberikan izin. Lagu itu milik saya. Saya hanya ingin keadilan, ucap Yoni Dores. Media sosial pun bergemuruh. Ada yang membela Lesti, menyebutnya mungkin tidak tahu-menahu. Ada pula yang mendukung Yoni, menuntut industri lebih menghormati hak cipta. Beberapa pengamat menyebut, kasus ini bisa jadi presiden penting bagi dunia musik dangdut. Lesti sendiri belum memberikan pernyataan panjang. Namun lewat kuasa hukumnya, ia mengaku tidak berniat melanggar hukum. Lesti tidak tahu bahwa lagu tersebut belum ada izinnya. Jika ada kekeliruan, kami akan tempuh jalur damai dan penyelesaian, ucap kuasa hukum Lesti. Kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa industri musik Indonesia masih punya celah besar dalam soal lisensi dan izin pakai lagu. Tidak semua penyanyi memahami seluk-beluk legalitas. Pertanyaannya kini, apakah Yoni Dores akan menerima permintaan maaf dan penyelesaian damai? Ataukah kasus ini tetap dilanjut? Tapi Yoni tetap melanjutkan perkara itu ke meja hijau. Setelah sekian lama menjadi sasaran hujatan, Lesti akhirnya angkat bicara dan berbalik melaporkan Yoni Dores. Nama Lesti Kejora sering menjadi sasaran. Mulai dari tuduhan pencitraan, drama rumah tangga, hingga fitnah tak berdasar. Dan semua itu terekam dalam deretan video yang ditonton ratusan ribu orang. Lesti tak tinggal diam. Setelah bertahun-tahun memilih untuk sabar, sang biduan akhirnya menyerahkan semuanya pada jalur hukum. Bersama tim kuasa hukum, Lesti mengumpulkan bukti-bukti rekaman video dan komentar yang dianggap mencemarkan nama baik dan menyebar kebohongan. Kami sudah mengantongi bukti dan telah resmi melaporkan akun YouTube atas nama Yoni Dores ke pihak kepolisian, ucap kuasa hukum Lesti. Lesti tak hanya melindungi nama baiknya, tapi juga menjaga masa depan sang anak dari berita-berita yang bisa menyakiti. Yoni Dores pun bereaksi. Melalui kontennya, ia mengklaim hanya menyampaikan opini publik. Tapi, hukum tak bisa dijadikan tempat berlindung dari ujaran kebencian. Kasus ini kemudian menyita perhatian banyak pihak. Netizen terbagi dua, ada yang membela Lesti, ada pula yang menganggap ini sebagai pembungkaman kritik. Namun,
Satu hal yang jelas, ketika kritik berubah menjadi serangan personal, hukum berhak turun tangan. Polisi pun mulai memeriksa akun, mengecek bukti video, serta memanggil saksi-saksi. Ini bukan lagi soal artis versus konten kreator, tapi soal tanggung jawab di ruang publik. Di tengah badai, Lesti memilih tetap tersenyum. Ia tetap bernyanyi, tetap tampil, tetap menjadi ibu dan istri. Bahkan beberapa netizen mulai menyadari bahwa tak semua konten di internet bisa dipercaya. Banyak yang dibumbui, diputarbalikkan demi klik dan uang. Tak sedikit yang langsung pasang badan untuk Lesti. Bagi penggemarnya, Lesti adalah simbol perempuan kuat yang telah melewati badai rumah tangga. Ribuan komentar membanjiri akun Yoni Dores dengan tagar, "Mas Yoni, tolong jaga omongan. Lesti itu manusia, bukan boneka. Lesti berhak bahagia. Kenapa mesti dihina terus?" Salah satu perempuan paling tangguh yang aku lihat salut. "Teh Lesti," ucap netizen. Beberapa akun besar bahkan ikut menyuarakan dukungan. Para selebgram, penyanyi dangdut, hingga presenter televisi ramai-ramai mengangkat hashtag yang sama. Dukungan moral terus mengalir. Tapi Yoni Dores bukan orang yang mudah mundur. Dalam video klarifikasi, ia menyatakan bahwa komentarnya bukan bentuk hinaan, melainkan kritik konstruktif demi kualitas dunia hiburan. "Saya tidak membenci Lesti, tapi publik juga berhak tahu mana akting, mana realita. Kita semua butuh kejujuran di panggung hiburan," ucap Yoni Dores. Yoni bilangnya jujur, kok netizen baper? Lesti memang suka playing victim. Udah waktunya ada yang berani bicara, ucap netizen. Dan disinilah dunia maya berubah menjadi medan perang. Fanbase Lesti versus pendukung Yoni saling serang. Komentar makin panas, bahkan banyak yang membawa isu pribadi dan menyeret keluarga. "Gak usah bawa-bawa masa lalu Lesti dong. Gak fair. Yoni tuh justru bikin artis takut main drama. Bagus itu. Kalian bela Lesti karena fans, bukan karena logika," ucap netizen. Media sosial menjadi kacau. Bahkan algoritma ikut mendorong konten-konten penuh kontroversi ke halaman utama. Engagement tinggi, tapi suhu emosi juga memanas. Setelah beberapa hari diam, akhirnya Lesti angkat suara. Lewat unggahan singkat di Instagram, ia menulis, "Saya belajar untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Biarlah waktu yang berbicara," ucap Lesti. Di tengah perseteruan, ada satu pelajaran penting. Bahwa dunia maya bukan sekadar tempat menumpahkan opini, tapi juga ladang ujian empati. Lesti dan Yoni mungkin berbeda pendapat. Tapi publik punya pilihan, menyalakan api atau menjadi jembatan. Dan begitulah kisah panas antara Lesti dan Yoni Dores yang sempat menggemparkan jagat hiburan tanah air. Sebuah perseteruan yang tak hanya menyita perhatian publik, tapi juga menyisakan banyak pelajaran bagi kita semua. Bahwa di balik sorotan kamera, di balik senyum yang selalu ditampilkan ke publik, ada emosi, ada luka, dan ada konflik yang terkadang tak bisa dihindari. Semoga ke depan, baik Lesti maupun Yoni bisa menemukan jalan damai. Karena pada akhirnya, damai adalah kemenangan tertinggi dalam setiap pertikaian.
Kalau kamu punya pendapat soal perseteruan ini, tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol bareng di sana. Jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten inspiratif dan emosional lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga lisan, dan jadilah penonton yang bijak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.